Ketemu lagi sahabat solusi Arisman. Kali ini saya akan menjelaskan low voltage disconnect atau LVD di sistem PLTS terpusat. Jadi PLTS terpusat ini 10 kWp. Di dalam ini sudah terpasang low voltage disconnect. Ya, ini dia rangkaiannya seperti ini. Dari main CCB atau MCCB itu ke LVD dulu ada kontaktor, dan di sampingnya ada MCB bypass. Jadi kalau seandainya LVD-nya rusak, operator boleh bypass. Ini dia. Ini adalah pengaman kontrol. Semua kontrol yang ada di sini, ya. Termasuk LVD-nya juga ngambil dari sini. Lalu ini adalah penghubung jalur line ke sini. Lalu di sini masuk ke jaringan warga. Setelah ini ada arrester. Jadi kalau seandainya ada lightning dari load warga, maka dibuang ke ground di titik ini, di antara beban warganya dengan LVD. Jadi setelah LVD, supaya menjaga juga LVD-nya jangan rusak kalau ada kilat. Nah, kalaupun rusak ini, operator tinggal naikkan ini secara manual. Artinya LVD tidak berfungsi lagi. Jadi pengontrolan baterai itu cukup dengan manual. Oke, kita kembali ke gambar. Jadi ini LVD-nya memutus, kecuali shelter ya, shelter dia ngambil langsung. Shelter ambil langsung jaringan warga itu lewat LVD. Kalau rusak tinggal naikkan MCB bypass, ya. Nah, untuk hidup matinya bagaimana? Di LVD ini di kontrolnya ya, di bagian kontrolnya. Di bagian kontrol ini sudah tersambung langsung ke jalur baterai. Ini baterainya. Ini kabel baterai, ya. Di dalam ini dia menuju ke DC kopling. Nah, jadi gambar ini LVD ini dikontrol berdasarkan tegangan yang diambil dari bus bar positif di DC kopling melalui pengaman fuse. Kita lihat fuse-nya. Nah, ini fuse untuk LVD. Artinya kalau seandainya LVD ini saya lepas, ya, misalnya ini hidup ya lampunya. Kalau saya lepas, nah, di shelter tetap hidup, akan tetapi di jaringan warganya padam, dan LVD sini juga padam, ya. Terlihat di kontaktor ini dalam kondisi open ya. Oke, kita sambung lagi tegangan baterainya. Jadi kalau seandainya rusak LVD, cek dulu fuse yang ada di sini, diperiksa apakah putus ya fuse-nya. Lalu kita pasang lagi, coba. Oke, hidup lagi dia di sana. Lihat kontaktornya. Nah, kontaktornya masuk atau dalam kondisi close. Dia akan alirkan listrik ke sini, ke jaringan warga. Nah, untuk settingannya, settingan di sini itu
47,2 di sini karena ada perbedaan pembacaan tegangan di DC kopling dengan di LVD sekitar 0,3 perbedaannya, maka di sini settingannya menjadi 47,2 karena pembacaan 47,2 ini sebenarnya 47,5. Jadi kita matikan beban warganya di saat baterai bertegangan 47,5. Kapan hidupnya? Kita tekan sebelah kanan, itu berarti kan 47,5 plus 3,5 berarti di tegangan 51 ya. Kenapa 51? Tegangan baterai tidak akan pernah naik di atas 51 kalau sekiranya pagi harinya menjelang sore tidak ada cahaya matahari, misalnya hujan seharian. Maka tegangan di baterai itu di bawah 51 karena tegangan floating untuk baterai OPZP itu 51 volt floatingnya. Oke. Kalau ada pertanyaan, jadi di sini tidak ada relay ya, tidak ada relay di LVD-nya langsung. Yang ada hanya kontaktor. Jadi kalau rusak tinggal ganti kontaktor di bypass. Jadi tidak mengganggu sistem PLTS. Cuma operator akan ke sini, wajib ke sini pukul 11 malam untuk melihat tegangan baterai. Jika pukul 11 tegangan baterai di atas 49, misalnya 49,5 diukur atau tampil di sini juga kelihatan ya, atau tampil juga di SCP juga bisa. Ini tegangan baterai ya, tegangan baterai. Kalau tegangan baterai 49 ke atas, misalnya 49,5, maka boleh dihidupkan 24 jam. Tapi kalau seandainya tegangan baterai di pukul 11 sore sudah di bawah 49, misalnya 48,5 ya, maka sebaiknya voltage dimatikan pukul 12 atau pukul 1. Oke guys, kalau ada pertanyaan, ini gambar keseluruhan dari voltage ini. Sinyal lainnya adalah modul surya, array, kombiner, SCC, DC kopling, baterai, inverter, panel distribusi. Distribusi ada 2 jalur ke rumah dan ke shelter ya, ke rumah warga. Di rumah warga juga ada 3 jalur. Dusun 1, 2, 3 misalnya. Nah, secara diagram pengawatan, di sini positifnya, di sini ada fuse ya, DC MCB DC 2 pin. Ada arresternya di ground dengan body PV array. Ground pertama itu grounding tower ya. Jadi pengaman pertama grounding tower, kalau lolos di bingkai modul surya maka dibuang ke ground kedua dan SPD ya. Lalu di sini ada juga ground terpisah lagi. Ground ini junctionnya di sini ya, dan mengamankan lightning itu di DC kopling, di groundingnya MPPT, AC kopling panel, di inverter dan panel distribusi AC. Nah, di sini juga pengaman jaringan itu di rumah warga. Kalau lolos sampai ke sini itu diamankan oleh SPD yang dibuang juga ke grounding DC. Oke guys, kalau ada pertanyaan silakan di komentar. Jangan lupa like dan subscribe.